Hayo, what's up guys? Selamat sore. Hari ini saya Jena Arifin. Dan saya Nia Listiania Feliani. Iya Kali ini nih. kita mau bahas apaan? Aduh, sore-sore ini habis lebaran 2 hari. Udah di lockdown. Nggak bisa kemana-mana. Ke rumah saudara terbatas. Jenuh, gabut. Aduh, Iya, banyak yang deh. banyak tugas juga kasihan banget. Tugas menumpuk, tugas sekolah, tugas kampus. Wah, Ya begitulah. jadi serba online. Banyak menguras pikiran dan tenaga emang corona ini. Ya, sore-sore kayak gini kayaknya kita bakal ngebahas enaknya sih ngebahas jadi pengusaha, kayaknya enak ya. Menghasilkan kan? Ya, yang kita Ya. yang apa ya bahasanya ya, yang bisa penghasilan yang menjanjikan pengusaha itu. Karena siapapun biasanya bisa jadi pengusaha. Gitu. Kita mulai usaha sosprek dari tahun 2018. Sama lagi bulan April. Ulang tahun Nia ya. Iya. Kita mulai bulan April 2019 tuh pertama kali Di kampus Nia. oh iya. Iya kan? Nia buat. Pertama dia di kampus, dijual, dipromosin ke temen-temennya. Ini apaan nih? Nia bawa apa? Pertama itu sebuah racikan karena kan emang Nia suka banget gitu pedes. Pokoknya suka deh. Apalagi pedes pokoknya suka. Nah, terus mikir-mikir ini bisa dijadikan sebuah usaha yang sangat menjanjikan karena di Indonesia itu kan orang Indonesia suka banget kan yang namanya pedes-pedes, asin, pedes, nggak mungkin nggak ada, please nggak mungkin nggak ada. Pasti orang Indonesia suka banget itu. Nah, pas Nia jualan itu di kampus, teman-teman tuh banyak yang pesen. Sambalnya sampai dibungkus, dimakan pakai nasi. Padahal isinya sosis, bakso gitu, kayak sesuatu yang simpel aja gitu. Yang orang nggak terpikirkan padahal tuh bahan-bahannya ada gitu loh, ya kan? Nah, kita itu tuh mau kasih tips memulai menjadi entrepreneur muda dari nol dan digabungin juga sama cerita kita jualan sosprek tuh ada suka, haru, terus sedih dan senang, campur aduk semua, ya kan? Kita waktu itu udah setelah 2 hari di kampus, kayaknya enak nih kita kalau punya tempat tuh tahun 2019. Terus kita mulai di jualan di tempat kayak olahraga dan orang-orang ngumpul tuh, Iya, biasanya kayak pasar ibu-ibu pagi pagi. gitu lah. Iya. Dia modelnya emang kayak pasar pagi ada, tapi pas udah siang udah sepi. Aduh, ini kalau inget itu sedih banget dah. Emang ramenya pas hari Minggu pagi doang. Nih, Itu di sos. kita bawa kompor, ya kan, naik motor. Terus kita bawa alat gitu kan. Itu kayak Aduh. ya gimana ya, tips memulai menjadi entrepreneur muda dari nol itu memang harus bekerja keras, ada kemauan, ada niat. Kita jangan bisa nyuruh-nyuruh orang, tapi diri kita tuh harus ngelakuin biar kita tuh bisa dicontoh. Misalkan kayak harus bangun pagi, nyiapin kompornya, nyiapin bahannya, ya kan? Itu sesuatu hal yang sepele yang sebenarnya itu yang diperlukan gitu loh, ya kan? Iya, jadi pengusaha sukses itu tidak dilahirkan. Pengusaha sukses itu kerja keras dan tekun. Quotes by Jainal Arifin. Iya, nggak ada pengusaha yang santai-santai itu nggak ada. Iyalah, nggak ada lah. Bangun pagi kan? Iya, itu tantangan banget itu. Karena emang di sana emang namanya pasar pagi, yang pasti ramenya pas pagi. Udah gitu tahu gak yang boleh anak kecil pertama, terus kan dia bilang gini, Kak beli gitu kan. Nah terus dia bingung ini sambal apaan, padahal kita judulnya itu sosprek, sosis geprek, ya kan, geprek kan pedas, tapi dia belinya pakai kecap doang. Tapi nggak apa-apa lah. Menjadi entrepreneurship itu memang ada suka dukanya, ya mungkin di luar ekspektasi baru pertama gitu kan. Ternyata yang beli tuh anak-anak malah pakai kecap, ya gak sih, padahal kita udah nuang sambal gitu loh. Aduh, terus nggak apa-apa lah. Emang tantangan banget tuh, kita harus tahu siapa yang bakal jadi customer kita, siapa yang bakal beli dagangan kita, usaha kita. Kita harus tahu
Pas di sos tuh nggak enaknya banyak pungutan itu sampai 3 kali dimintain pungutan 10.000 akhirnya tuh sehari udah habis pengeluaran 25.000. Padahal yang beli konsumennya nggak sebanyak pungutan itu kan di Iya, awal. aduh, di Gorpopki itu, aduh. Ya mungkin kalau pengusaha lain aku nggak tahu ya. Itu pas waktu itu kita jualan nih, aku sama Nia sama Desi bertiga tuh dipintainnya sampai 3 kali, udah habis 25.000 itu, aduh. Itu hari itu kayaknya emang kagak untung emang. Ya, tapi itu buat apa pelajaran Iya. untuk menjadi seorang pengusaha. Misalkan di luar ekspektasi kita nih, konsumen kita yang beli siapa, padahal tujuannya itu kita geprek, tapi tetap kita harus layanin dia maunya apa. Karena Iya. pembeli adalah raja. Mungkin berkahnya kita di anak kecil itu, ya kan? Iya. Dia beli lagi kan sampai bolak-balik lagi, nggak apa-apa lah. Sambal gepreknya malah nggak habis. Lalu ini cuma pakai kecap. Gitu. Itu emang bener-bener kita emang berani ngambil resiko. Kayaknya di sana bisa deh untung besar. Karena kita mikirnya di sana rame, pasti pembeli banyak, siapa juga pasti suka gitu kan kalau gorengan seperti sosis, nugget, bakso, otak-otak dan teman-temannya itu sangat bener-bener ngambil resiko tuh. Ayo nggak apa-apa, coba aja walaupun jauh dari rumah juga. Nah, Coba aja kita tipsnya jalanin. berarti kita jangan memikirkan apa yang mau kita harus lakuin, tapi benar-benar action yang harus kita Jalanin. iyalah. Itu juga harus berani mengambil resiko. Untung enggaknya atau di luar ekspektasi kita atau apalah, pasti banyak kejadian saat kita terjun langsung untuk melakukan tujuan itu kan. Pasti Kita nggak banyak bakal hal. tahu kalau kita nggak ngelakuin itu kan. Terus kita tahu kan. Akhirnya kita nggak jualan di sana lagi. Iya. Nah, off kan kita ya selama setahun ya, Nah, karena itu sibuk udah. masing-masing ya. Karena kita punya juga kesibukan kuliah, kesibukan ngajar, jadi kita nggak bisa. Ternyata tempat yang jauh itu jadi masalah buat kita jadinya. Kita harus mencari tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal kita, terus menekan biaya kos yang lebih murah. Akhirnya karena kita masih sibuk kuliah dan ngajar, akhirnya kita off dulu tuh sosis geprek. Kalau kita udah percaya diri batu, wah kayaknya kita tiap Tahu minggu gak bisa sampai nih temennya tuh jualan nanyain setiap di sos. yang nge-SG-in sosprek itu kan emang bikin di rumah kan sendiri kan, kayak April kan emang panggilannya aku April di kampus. April jualan sosprek lagi dong, aku mau beli. Sampai banyak banget kan kayak orang nge-DM gitu kan, kayak apa namanya mau gitu, tapi kan karena ya sangat sibuk gitu di semester pertengahan dia di kampus. Ya Allah, ya udah akhirnya. Tapi walaupun sesibuk itu, Nia tuh berpikir misalnya kayak ngeliat-ngeliat kepo gitu kan, gimana cara memulai usaha, gimana usaha itu bisa berkembang. Terus Nia cari-cari, kita kan sering beli jajanan itu aja yang di Timah, yang kayak sosprek tapi dia versi dipanggang. Oh, iya, Nah terus kan kita ngeliatin tuh, kayaknya orang Indonesia beneran banget deh emang suka pedas, asin, dan ya gitu deh pokoknya. Terus Nia mikir, gimana sosprek dikembangin lagi, udah di semester akhir pasti, maksudnya tugas tuh nggak terlalu banyak gitu kan. Iya. Nah ini tuh, nah tips memulai entrepreneurship muda itu juga harus kepo-kepo tentang informasi terbaru, bagaimana bisa mengembangkan usaha itu lagi gitu Supaya lebih kan. menarik dan bisa mengambil minat pelanggan. Akhirnya planning kan kita kan Iya. di akhir tahun itu kan. Di awal tahun tepatnya. Emang iya? Di awal tahun Lupa kita dia pokoknya dah. di awal tahun kita bikin planning lagi. Ini gimana cara ngaktifin kita jualan sosmed lagi ya? Kayaknya kita kudu butuh tempat. Kita biar menjalaninya lebih semangat. Ngomongnya sedih amat sih. Ya emang perjuangan juga sih. Iya kan. Nah sampai tuh Nia mikir sampai buat catatannya, gimana ya bisa berkembang lagi dengan konsumennya seperti apa, terus racikannya bagaimana, terus kayak model-model tempat
tempatnya juga kan. Hmm. Dia tuh suka banget sama kebersihan, gimana kita jual tetap bersih, tetap mengutamakan hal kebersihan. Sebenarnya kan kalau ngeliat pedagang kayaknya enak gitu aja, tapi kayak tempatnya gitu kan, jadi psikologi orang juga berpengaruh di situ, kayak gimana ya, kalau yang berpikir kan gitu ya. Iya. Sampai kita buat kita waktu itu inspirasinya dari mana sih yang surat Love and Dust itu? Oh iya, itu kita dari Sehangat Pia Cookies. Iya, Terima gara-gara kasih beli Sehangat di Pia Cookies. Anda sangat menginspirasi suratnya. Surat cinta dari makanan yang mengantarkan rasa kepada pelanggannya. Nah, ini tuh pas kita beli, kita kan suka yang unik-unik gitu ya, suka yang kepo-kepo dah, aneh gitu ya. Dia bilang gini, "J, lucu banget nih di Shopee nih, masa orang jualan pakai surat gitu kan." Ini jadi inget Pak Anies deh. Pak Anies kan dulu pernah membuatkan surat ke para tim medis gitu kan. Ya, Sebagai bentuk rasa apresiasi Terus dan dukungan kepada tenaga medis atas kerja kerasnya melawan virus COVID-19 ini kan. Nah, dari Gubernur Pak Anies ini beliau ngirim surat ke tenaga-tenaga medis tuh, walaupun isinya cuma surat, cuman kata-katanya itu bisa membangkitkan semangat itu tenaga psikologinya bagus medis. banget Iya, itu ya. iya, itu bagus banget memang. Nah, dari Pak Anies itu juga kita terinspirasi juga. Pas kita beli Pia Cookies yang di Shopee, beli kue loh di Shopee. Kuenya juga kecil tapi lucu banget. Nah, karena lucu itu aja, oh ternyata suratnya ada namanya, kayak orangnya tuh kayak bermain psikologi banget gitu. Oh, perhatian banget, nama kita disebut di dalam surat itu. Gimana kita jualan sosprek membukanya dengan sebuah surat bahwa kita membuka usaha ini ya ada sesuatu yang unik gitu, yang tapi walaupun unik juga rasanya juga harus tetap enak ya kan. Iya. Kita buat surat, kita buat logo tuh pasti kan, gimana buat Canva-nya. Wah, emang nih sarjana Canva di kampusnya tuh pada bisa banget buat desain, buat Canva, kayak buat gitu tuh. Kreativitasnya tuh anak psikologi sangat Tinggi. bagus, iya Iyalah, gitu. anak psikologi. I love you. Nah, terus habis gitu apa lagi ya? Tipsnya pokoknya berani aja mengambil resiko, terus sering tahu informasi terupdate, berkembangnya percaya gimana. diri. Iya, harus percaya diri juga. Kalau kita nggak percaya dengan dagangan kita, orang juga gimana mau percaya sama barangnya. Kita aja nggak percaya kalau barang kita bagus. Kita harus bisa meyakinkan bahwa barang yang kita jual tuh bagus, yang paling bagus kalau bisa. Iyalah, harus kayak gitu. Sampai kita ngadain tempatnya, cara gorengnya, terus nah, sambal kita tuh juga ya mungkin ya, yang namanya makanan itu kan sangat krusial banget gitu, jadi di mulut orang pasti kan enak nih gimana. Kalau pembuatan step-stepnya benar, bersih, pasti kan orang lebih suka dan bakal datang lagi gitu loh. Iya, apa bahasanya, kita harus bisa mendapatkan customer base sebanyak-banyaknya. Kayak misal orang bilang, kok cabenya nggak di blender gitu kan. Rasa blender dengan rasa tumpukan tangan, kerja keras tangan kita ngulek tuh beda rasanya gitu kan ya. Jadi kita tetap mengutamakan hal-hal yang tradisional kayak ditumbuk gitu. Itu kalau numbuk tangan kita udah pada kepedesan ya kan. Panas emang, Iya, panas. tapi semua itu kita lakukan juga sebagai entrepreneurship muda karena itu adalah sebuah passion. Itu emang suka masak, suka yang suka melakukan hal-hal suatu gitu, nggak bisa diem gitu aja sebenarnya nih ya gitu. Kalau diem tuh kayak gabut gitu kan, aduh gimana ya. Nah. Ya kita juga sebenarnya, udah lama jalan, kayaknya kita juga emang perlu bisnis rekan bisnis nih. Kita harus punya siapa yang bakal mau nerusin tempat kita. Ini kita juga sebenarnya, ini kita berdua kadang sendirian, yang ngejaga juga kadang gimana ya, kita kalau lagi banyak pelanggan kita keteteran, entah pelanggannya malah pergi, malah kelamaan nunggu karena kita nggak punya rekan bisnis. Gak mustahil lah bisnis dapat berjalan sendiri, seenggaknya kita punya berdua atau bertiga lah sebenarnya gini yang bisa aja diajak diskusi. Nah, itu berpikir kita bisa memberikan lowongan pekerjaan gitu untuk para Iya, anak muda yang mungkin belum dapat pekerjaan dengan berwirausaha dari
tempat kita gitu bisa belajar. Ya tapi kita belum nemuin orang yang benar-benar mau bekerja keras, mau bangun pagi, mau ngonin bahannya, mau Mau mengambil tahu. resiko yang besar. Oh kayak gini loh masaknya, oh jualan sosmed kita kayak gini loh gitu. Sebenarnya kita buat podcast ini juga sebagai pengetahuan gitu buat teman-teman juga. Oh ternyata bukan hal yang sangat mudah untuk terjun langsung menjadi entrepreneurship, wirausaha tuh harus punya kerja keras, kemauan, niat, pokoknya konsisten deh, bener kan? Cari orang yang jujur itu susah aja gitu kan. Tadi sih niatnya Nia mau tes psikologi orangnya, tapi nggak apa deh. Kalau misalkan kita emang niat baik, pasti kita akan ketemu dengan orang yang baik juga. Tuh. Iya, itu rekan bisnis yang belum kita dapatkan sebenarnya. Supaya kita bisa mengembangkan di tempat yang lain gitu. Dia belajar tahu dari temennya yang di kampus. Dia tuh juga jualan juga, namanya Brili. Dia psikologi sifat dan kepribadiannya itu menyenangkan orang, lucu gitu kan orangnya. Dia suka jualan gitu, kayak yang beli tuh mau sedikit, mau banyak, mau sedang, itu tetap dilayanin dengan sepenuh hati gitu. Dengan sangat spesial, pembeli adalah raja gitu kan. Itu tuh sampai ada anak kecil kan yang beli Kak, beli sosis cuman satu kan 1.000, tetap dilayanin. Karena Kayak biasanya anak kecil kalau ngeliat penjualnya baik, penjualnya nggak apa ya, nggak kasar, nggak apaan sih ini bocah beli 1.000 doang, beli satu. Nah kita harus melayani siapapun customer kita. inget gak waktu pertama kita jualan kayak masih sepi gitu kan ya. Dia tuh berpikir hanya sebagian orang yang mau merasakan ini gitu, duduk di tempat untuk mencari pembeli, menunggu pembeli pun itu juga perlu perjuangan. Orang ada yang segan loh duduk terlalu lama atau main HP lah atau apa. Itu tuh harus berjiwa besar, harus punya passion. Oh kita mau ini, kita yang sudah memulai ini, kita yang bertanggung jawab. Jadi kita fine aja. Tapi lucu banget ya waktu pertama nih dia bilang apa nih, sepi banget kayak gitu. Terus dia bilang dia main HP aja. Iya sepi banget, pas panas gak sih? Iya panas itu awal. Memang sih kalau jualan di tempat sama jualan yang seperti pedagang kaki lima beda. Kalau pedagang kaki lima kan dia mendatang ke pelanggannya. Kalau kita kan istilahnya kalau punya tempat berarti kan kita menunggu customer datang. Tapi ada tips baru juga tau. Walaupun kita mau jualan, kita harus punya tentang perencanaan keuangan kita gitu. Gimana uang itu bisa Jadi menghasilkan gitu kan. Dari setiap penghasilan kita kan dari setiap harinya kan kita tabung. Mau dapat banyak, mau dapat dikit, tetap kita tabung secara konsisten. Misal kamu mau jualan apa sehari, misalkan dapat banyak, tetap ditabung. Misalkan sehari 30.000 atau 20.000 atau 50.000, itu ditabung tiap hari. Mau pendapatan hari itu banyak maupun pendapatan ada hari itu sedikit, kamu konsisten nabung tuh selama sebulan, pasti kamu dapat menghasilkan dan mencapai target yang kamu inginkan di akhir bulan atau di awal bulan yang akan datang. Harus direncanain. Jadi ntar ketika barang kamu habis, kamu masih punya pegangan uang untuk memutar balik modal yang kamu dari awal nggak habis ketika kamu ingin memutar balik modal tersebut dan menghasilkan keuntungan di bulan yang akan datang. Harus direncanain itu setiap. Iyalah pasti. Dia tuh pas kita buka celengan sosmed kita ya, ini kayak buat pelajaran banget. Oh ternyata kerja keras kita nggak sia-sia gitu loh kan. Kita mau melakukan sesuatu di luar ekspektasi, terus hasilnya ternyata di akhir tuh sangat memuaskan walaupun cuma sampai sebulan. Ini berpikir kalau kita teruskan mungkin kita punya tempat mungkin lebih besar lagi gitu kan, cabang. Tapi karena kita banyak yang kita kerjakan nih gitu kan, Jainal juga sibuk ngajarnya, terus Nia mau sibuk skripsinya, jadi di offin dulu. Tapi ini suatu pembelajaran buat kita kan, ternyata
kita menjadi entrepreneurship tuh berhasil, menjadi wirausaha tuh berhasil ya gak sih? Iya. Pas buka celengan ada berapa? Aduh, lumayan lah Ya pokoknya itu cuma jajan. sebulan, ya Allah cuma sebulan dapat segitu gitu kan, di Itu, atas gaji dia nih, gaji dia ngajar di atas, pokoknya di atas. Berapa aja ya kita sebutin untuk pelajaran teman-teman? ya dapatnya banyak lah, kita hampir 2 kali lipat dari modal lah. Iyalah. Karena kita konsisten di perencanaan keuangan, kita tiap hari nabung 50.000. Kamu kira-kira aja kamu sehari nabung 50.000, sebulan dapat berapa? Kali sendiri dah. Akhirnya kita gajian berdua ya, dibagi dua, udah gitu kita hadiahin ibu sama bapak kamu baju cie. Emang Baju lebaran. momennya lagi puasa. Iya, Mungkin kalau momennya nggak puasa kita kasih uang. iya. Karena emang kita masih dibantu orang tua kan. Tapi tetap kita keluar modal paling besar. Karena emang modalnya dari kita berdua. Ini tuh berpikir gini aja, kayak kita menjalankan ini benar-benar dari nol banget kan, dari kita berpikirnya gimana nih cara buat ininya, gimana tujuannya, konsumennya, keuangannya, bla bla bla, itu sangat dari nol banget sampai nih tulisin tuh di buku kayak gimana kan. Kalau orang jualan udah ada tempatnya ya kan, udah ada gerobaknya, itu kayak apa sih dari orang, maksudnya gimana tuh, udah ada cabangnya, dia tinggal ngejalanin aja kan. Kalau kita enggak, kita tuh bener-bener mikir dari awal kayak bagaimana konsepnya, bagaimana stylenya di tahun 2019 ini, udah 2020 ya sekarang. Iya 2020 ya kan, kayak bener-bener tuh sangat kita tuh berdua kayak diskusi aja di WA kayak, jadi bagus gak jadi kalau kita buat kayak gini gimana, jadi kalau buat ini gimana, kita kok jualan kayak gimana nih dia nih kadang kocak nih bilang ya, jadi sambelnya aja gitu-gitu pokoknya, jadi bisa belum jadi cara goreng. Nah teman-teman, jadi makanan itu memang sangat krusial di lidah banget kan ya, kita harus tahu nih cara ngeraciknya, step-stepnya gimana, cara gorengnya gitu kan. Ya mungkin ya bagi sebagian orang goreng sosis, goreng bakso itu hal yang mudah, tapi kan ya mereka nggak tahu step gimana supaya enak kan. Iyalah, kita tuh cari yang kayak gitu, simple tapi wah enak pasti gitu. Ya rata-rata orang nyari yang cepet tapi enak sih, murah. Cepet, enak, murah. Itulah Indonesia. Pagi-pagi harus apa? Harus bangun pagi, belanja ke pasar, beli sosisnya, beli baksonya, beli nuggetnya, kita misang-misangin masukin ke tusukannya ya kan. Kita bersih-bersih, ngepel. Coba kita bayangkan teman-teman, kita kalau pengen sukses pasti kita mau ngerasain capeknya ya gak sih? Gak melulu enaknya. Ini makanan ya nanti lu jualin aja apa ya. Kita tuh masih punya fisik gimana ya? Ngerasain capek harusnya pasti di awal. Gitu, nggak bakal enak duluan. Ya pengusaha emang selalu berkeringat. Jarang. Mungkin kalau pengusaha kantoran mungkin beda ya, karena kita pengusaha UMKM, usaha menengah kecil menengah gitu. Tips selanjutnya adalah juga nih, ini masih ingat yang kita memanfaatkan media sosial DSG ya kan. Tapi harus benar, kita harus bisa kayak mempromosikannya itu kayak gimana. Ini tuh sampai nonton kayak gimana ya cara mempromosikan makanan supaya orang tertarik, supaya orang suka. Tapi ingat makanan itu harus enak gitu kan, nggak melulu asal DSG aja gitu. Ya kata-kata yang kita susun juga membuat orang penasaran, nih apa sih, buatnya dari apa sih, rasanya gimana ya. Sebenarnya pedasnya sama dengan makanan yang lainnya. Sebenarnya sih ciri khas dari entrepreneurship itu pertama mau belajar, mau kepo sih yang penting. Mereka harus bisa cari informasi yang terupdate, berkembang, terus mau action, terjun langsung, kerja keras. Dan rata-rata biasanya kalau di media sosial tuh orang cari yang beda. Ini apaan dah, kok dia cara masaknya digoreng, kok nggak dipanggang, kok dia kasih sambal. Nah awalnya nih kita harus punya konsisten gitu dari awal. Orang kan pernah bilang gini ya, kan kamu kalau di rumah dipanggilnya Pipin ya, ya Pin lu jualan apaan kok itu sosis kok nggak dipanggang gitu kan. Terus dia sama
Jenal berpikir kalau misalkan kita ditanya, kita punya ciri khas yang berbeda dari usaha kita, yaitu kita digoreng. Kita memodifikasi makanan jualan di luar dengan ide yang kita miliki gitu maksudnya. Kita digoreng. Oh, digoreng apa ya? Oh, matangnya cepet gitu meresap kan. Ini tuh sampai komen ya di jalanan yang kita beli juga kan, beli sosis tapi dipanggang tapi ada yang belum matang. Nah itu sebelah di situ ada yang belum matang, mendingan digoreng aja langsung cemplungin, tapi minyak itu jangan sedikit, harus banyak gitu. Dari situ oh ya udah aja, kita memodifikasi aja, kita digoreng, cabai kita jangan di blender, kita ditumbuk gitu dengan konsep yang berbeda di tempat kayak tempat makan kue gitu kan, atasnya pakai surat, pakai logo, terus bermain media sosial apalah itu. Kita sebenarnya kita gabut gak sih? Gabut, kita berpikir-pikir gimana ya supaya kita nggak gabut. Kita kan suka sebenarnya kayak buat sesuatu, ya udah langsung aja buat, langsung deh babat habis sosmed. Iya, Gitu. emang awalnya dari apa? Emang berawalnya kita dari pemerintah kan diterapkan PSBB itu pun pembatasan sosial skala besar, terus work from home, kita kerja dari rumah, serba online. Jadi ketika serba online, orang berpikir, aduh di rumah masih punya waktu luang, apa yang bisa gue lakuin ya, yang bisa menghasilkan, yang bisa menambah pendapatan gue, yang bisa berguna lah di masa depan gue. Oh iya, kita usaha aja. Usaha apa nih yang tiap hari dibutuhkan orang? Makanan. Tahu gak kenapa nih ya? Kan waktu itu kita off setahun kan ya, sosprek ya. Ini tuh memulai lagi gara-gara tuh nih ngeliat foto sosprek lagi. Terus tahu sendiri kan Jenal gimana nih kalau ngeliat yang pedes-pedes kayak sosprek. Wow, dia bilang, "Ji, kita mau mulai ini lagi gak gitu?" Emang anaknya suka makan nih. Nah, kalau suka makan. Oh. Nah, tips selanjutnya itu kita harus bisa menerima kritik, saran dari orang lain. Kita pernah kan Ji yang ibu-ibu beli sosis tapi plastiknya belum kita buka, itu kita karena kecepatan banyak yang beli karena kita berdua doang kan. Iya. Ini kalau berpikir harusnya kita punya walau alam dah bismillah. Rekan bisnis. Iya, harusnya punya rekan bisnis atau karyawan, tapi kan karena situasi yang Tidak kurang, mendukung. iya, kita sangat bekerja keras banget nih berdua gimana supaya bisa gitu. Sampai bilang apa ya, "Kak, Mbak, ini plastiknya belum diitin, kemarin saya beli ya." Terus kita senyum-senyum aja, kita melayani konsumen tuh sepenuh hati. "Oh iya Bu, maaf," gitu-gitu. Kayak basa-basi gimana ya, oh artinya kita memperhatikan perhatian terhadap konsumen, kayak ya Bu maaf apa gitu, minta maaf. Ya itulah, setelah sebulan berjalan kita belum tahu nih kelanjutannya, usaha apa lagi yang bakal dilakukan nih kita berdua. Oke, sekian dulu cerita kita tentang tips Mulai menjadi entrepreneurship muda dan cerita-cerita kita di sosprek. pengusaha sukses dari nol. Iya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.